Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setianto dari kelas 13 IJB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di CV Mulia Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pada pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang PKL. PKL atau praktik kerja lapangan dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengajaran kepada siswa dalam dunia industri atau dunia usaha yang relevan sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Yang kedua, dasar hukum PKL. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, Peraturan Nomor 29 Tahun 1990. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11. Yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kelima, Kurikulum SMK tahun 2003. Yang ketiga, tujuan PKL. Yang pertama, sebagai syarat kelulusan bagi siswa. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman kerja. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja yang profesional. Yang keempat, memberikan motivasi sehingga siswa bersemangat dalam meraih cita-cita. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan dunia industri. Selanjutnya, manfaat PKL. Yang pertama, bagi peserta didik, menambah wawasan dunia kerja, menanamkan etos kerja yang tinggi, memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Kemudian manfaat PKL bagi sekolah, yang pertama terjalinnya hubungan kerjasama antara sekolah dengan dunia industri atau dunia usaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Yang kedua, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Yang ketiga, bersikap sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan PKL. Yang keempat, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin. Dan yang terakhir, membuat laporan PKL dalam bentuk non-cetak maupun cetak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, keadaan umum perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Sejarah CV Mulia Mandiri. CV Mulia Mandiri berdiri tahun 2006 di Jakarta, didirikan oleh Bapak Indrio Wisnu Sumberdo. CV Mulia Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor telekomunikasi, di mana bisnis utamanya memberikan solusi untuk pertelekomunikasian, termasuk instalasi infrastruktur telekomunikasi, engineering berupa genset, maintenance, dan instalasi BTS. Alamat kantor CV Mulia Mandiri berada di Jalan Pemuda nomor 245, Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Kemudian visi misi. Untuk visinya, to be a leading infrastructure provider in Indonesia. Kemudian misinya, creating and providing value added solution for a client, service excellence. Kemudian nilai atau core value-nya, customer first, dedication, continuous improvement, integrity, dan teamwork. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi CV Mulia Mandiri. Yang pertama ada komisioner, kemudian ada presiden director, kemudian dibagi lagi menjadi CMI project director, project division head, dan service director. Pada CMI project director berbagi menjadi CMI team, kemudian project division head dibagi menjadi rental team, maintenance team, dan sales team. Kemudian untuk service director dibagi menjadi procurement and logistic, sistem prosedur, IT, HR, NGA, accounting, dan finance. Selanjutnya yaitu peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan untuk tenaga kerja. Yang pertama, jam kerja perusahaan adalah 8 jam sehari dengan sistem shifting. Yang kedua, setelah bekerja selama 4 hari berturut-turut,
setiap karyawan diberi istirahat selama dua hari untuk shift pagi dan 1 hari untuk shift sore dan malam. Ketiga, setiap karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak atas istirahat tahunan selama 12 hari kerja dengan mendapat upah penuh. Untuk jam kerjanya dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift 1 atau pagi itu dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian shift 2 atau sore itu dimulai dari jam 3 sampai jam 10 malam. Kemudian untuk shift 3 atau malam itu dimulai dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Kemudian tata tertib perusahaan. Yang pertama, setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. Yang kedua, hari kerja, setiap karyawan laki-laki wajib memakai kemeja dan bawahan celana panjang. Yang ketiga, setiap hari Kamis, karyawan diwajibkan memakai baju batik. Yang keempat, setiap karyawan wajib memakai sepatu. Yang kelima, setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Yang keenam, setiap karyawan wajib menjaga nama baik perusahaan. Yang ketujuh, setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan nama perusahaan atau untuk transaksi dan surat pribadi. Kemudian, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Yang kesembilan, sesama karyawan CP Mulia Mandiri tidak diperbolehkan memiliki hubungan istri. Kemudian, apabila terdapat pelanggaran, karyawan akan dikenakan sanksi tertulis dan lisan. Kemudian, kegiatan selama PKL. Yang pertama yaitu monitoring set. Monitoring set adalah kegiatan pemantauan terhadap set. Set adalah lokasi tower tersebut berada. Jadi bisa dikatakan set itu nama lain dari tower. Untuk monitoring set sendiri menggunakan beberapa aplikasi monitoring seperti Netak, kemudian U20, RTN, kemudian ada Neteco juga. Kemudian dari saat monitoring set tersebut, jika ada permasalahan pada tower yang masuk pada aplikasi monitoring tersebut, dinamakan trouble ticket. Kemudian trouble ticket yang masuk pada aplikasi monitoring tersebut dimasukkan ke dalam daily trouble ticket Microsoft Excel yang nantinya digunakan untuk follow up dan membuat summary trouble ticket. Yang kedua yaitu follow up trouble ticket. Follow up trouble ticket adalah kegiatan menginfokan trouble ticket yang ada kepada tim lapangan atau PSC. Untuk follow up trouble ticket di sini menggunakan WhatsApp, grup WhatsApp. Dari trouble ticket yang masuk pada aplikasi monitoring tadi, kemudian kita follow up di grup WhatsApp. Di sini sebagai contoh saya follow up trouble ticket, kemudian saya tag PSC tersebut. Kemudian PSC tersebut memberi update 85 menit. Artinya tim tersebut OTW 85 menit menuju set. Kemudian apabila PSC tidak merespon trouble ticket yang kita share di grup, langkah selanjutnya kita yaitu menelpon PSC tersebut agar PSC merespon trouble ticket yang kita share dan memberi update. Kemudian update dari PSC tadi kita tulis di daily trouble ticket Microsoft Excel yang nantinya digunakan untuk membuat summary. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat summary trouble ticket. Summary trouble ticket adalah kegiatan membuat rangkuman atau rekapan yang berisi trouble ticket dan update dari PSC. Summary ini digunakan untuk menginfokan kepada tim lapangan
maupun customer kita yaitu H3I tentang mana saja set yang down dan mana saja set yang detect alarm power ataupun alarm yang lain. Untuk summary trouble ticket ini dilakukan setiap 2 jam sekali, tergantung region masing-masing. Ada setiap 2 jam ganjil maupun 2 jam genap. Kegiatan selanjutnya yaitu monitoring trouble ticket FDS. Monitoring trouble ticket FDS adalah kegiatan monitoring trouble ticket menggunakan aplikasi FDS. Kegiatan monitoring trouble ticket FDS ini digunakan untuk menginfokan kepada helpdesk yang lain agar tidak lolos monitoring trouble ticket. Ini sebagai contoh saya monitoring trouble ticket menggunakan aplikasi FDS, kemudian kan saya infokan ke grup monitoring, kemudian di sini ada helpdesk JSK merespon trouble ticket yang kita share. Kemudian membuat persentase respon trouble ticket. Persentase respon trouble ticket adalah jumlah merupakan kegiatan membuat persentase respon yang berisi jumlah trouble ticket yang ada, kemudian dibentuk dalam persentase. Ini sebagai contoh saya membuat persentase respon trouble ticket menggunakan Microsoft Excel. Kemudian jika sudah jadi, kita share di grup respon trouble ticket. Kemudian untuk alur kerjanya seperti ini. Kemudian kesimpulan, dengan adanya kegiatan PKL, penulis mendapatkan banyak manfaat dari dilaksanakannya kegiatan PKL. Di samping itu, kegiatan PKL dapat meningkatkan, memperluas, dan melatih skill yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja ataupun dunia usaha. Kemudian saran-saran. Yang pertama bagi sekolah. Saran-saran untuk sekolah yang pertama, monitoring siswa PKL secara berkala. Yang kedua, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan. Yang ketiga, sebelum melaksanakan PKL, pihak sekolah maupun jurusan memberikan pengarahan yang jelas kepada siswanya. Kemudian, bagi adik kelas, yang pertama menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan jurusan Sija. Yang kedua, mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri, aktif, dan komunikatif terhadap orang lain. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.